Gender ada dua atau banyak? Alkitab menjawab tentang ideologi gender. Penyebaran ideologi gender LGBTQ semakin meluas di berbagai bidang dan menunjukkan variasi pandangan terhadap gender. Dasar pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa identitas gender bukanlah sesuatu yang hanya terbatas pada dua kategori biner, pria dan wanita, melainkan bersifat spektrum. Dalam konteks ini, bidang pendidikan menjadi arena utama penyebaran ideologi gender. Program pendidikan di beberapa tempat menggabungkan pendekatan yang mendukung keberagaman gender dan seksualitas, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang identitas gender kepada siswa. Media massa juga berperan dalam memperluas pandangan ini dengan menghadirkan narasi-narasi yang mendukung keberagaman gender. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi keluarga Kristen. Orang tua perlu lebih berhati-hati dalam memfilter informasi yang masuk ke dalam keluarga mereka. Pandangan Alkitab tentang gender. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan dengan dua gender atau dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia, baik laki-laki dan perempuan, dan keduanya diciptakan menurut gambarnya. Hal ini berarti laki-laki dan perempuan memiliki martabat dan nilai yang sama di hadapan Allah. Dalam Perjanjian Baru juga memberikan penekanan serupa. Galatia 3 ayat 28. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat ini menyatakan bahwa dalam Kristus, semua orang adalah sama, dan hanya ada laki-laki dan perempuan. Pandangan Alkitab bahwa manusia diciptakan hanya dengan dua gender ini juga didukung oleh fakta ilmiah. Sebab secara biologis, gender manusia ditentukan oleh kromosom dan organ reproduksi. Secara biologis hanya ada dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki kromosom XY dan organ reproduksi laki-laki, sedangkan perempuan memiliki kromosom XX dan organ reproduksi perempuan. Banyak anak yang mengalami kebingungan gender karena pengaruh informasi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, pengaruh media. Media seperti televisi, internet, dan media sosial seringkali menampilkan gambaran gender yang stereotip. Pengaruh teman sebaya. Jika teman sebaya anak memiliki pandangan yang berbeda tentang gender, hal ini dapat membuat anak merasa bingung tentang identitas gendernya sendiri. Pengaruh lingkungan. Lingkungan juga dapat berperan dalam membantu identitas gender anak. Misalnya, jika anak tumbuh di lingkungan yang patriarkal, anak tersebut mungkin akan merasa bahwa laki-laki lebih superior daripada perempuan. Peran orang tua untuk mengajarkan tentang identitas gender kepada anak sejak dini sangat penting untuk membangun dasar kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi oleh deras arus pengaruh ideologi gender LGBTQ. Bagaimana caranya? Pertama, mulai dari rumah. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Penting bagi orang tua Kristen untuk membawa nilai-nilai Alkitab ke dalam rumah mereka. Ini melibatkan pembentukan dasar moral dan spiritual anak-anak sejak dini. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan pemahaman, orang tua dapat membantu anak-anak memahami landasan kepercayaan keluarga yang berdasarkan firman Tuhan. Jangan takut ketika anak menanyakan hal-hal yang sensitif atau sulit. Jika Anda belum bisa memberikan jawabannya, maka buat anak mengerti bahwa Anda sebagai orang tua akan mencari tahu kebenarannya dan akan menjelaskan kepadanya nanti. 3. Mengidentifikasi pengaruh. Dalam informasi digital, orang tua perlu waspada terhadap potensi pengaruh ideologi LGBTQ. Ini termasuk mengawasi konten yang diakses anak-anak di internet dan melibatkan mereka dalam percakapan sehat tentang nilai-nilai Alkitab. Keempat, sederhana dan praktis. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Anda juga memberikan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari untuk membantu anak memahami konsep gender. Ketika orang tua sudah bisa membangun pemahaman yang kokoh yang didasari oleh nilai-nilai kebenaran Alkitab dan komunikasi yang terbuka, maka anak akan memiliki dasar yang kuat. Kedepannya mereka tidak mudah dipengaruhi dan digoyahkan di tengah dinamika penyebaran ideologi gender LGBTQ yang masif saat ini. Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang masalah gender atau mengalami keraguan tentang identitas gender Anda? Mari hubungi tim doa dan konseling CBN. Kami akan membantu Anda menjawab pertanyaan dan keraguan Anda.